إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa melakukan ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan serta aktivitas-aktivitas harian kita, dan tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal saleh kita, ketaatan kita serta kebaikan-kebaikan kita, dan menjadikan semua itu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sebagai hamba Allah adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh manusia, yang dengan beliau atau melalui beliau disampaikan kebenaran, dijelaskan kebenaran, diterangkan kepada kita terkait larangan-larangan, sehingga kita bisa meniti jalan di dunia ini, begitu pula di akhirat dengan benar, dengan diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup seseorang mengetahui akan besarnya nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi wajib bagi kita untuk beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ini diantara bentuk kesempurnaan iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, diantara bentuk sempurnanya iman kita adalah kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan adab-adab apa saja yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
Beliau menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, fal adabu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam aslus sa'adah wa tarkuhu aslus syaqawah. Kata beliau rahimahullahu taala, fal adabu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aslus sa'adah, adalah pokok kebahagiaan. Beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pokok kebahagiaan. Wa tarkuhu aslus syaqawah. Adapun meninggalkan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah pokok kesengsaraan. Ketika kita memperhatikan adab kita kepada Rasulullah, selain kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Adapun orang yang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa adab yang perlu kita perhatikan? Yang pertama disebutkan sebagian para ulama, yang pertama adalah ta'atuhu, taat terhadap beliau, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtifa'u atharihi, mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku mukhalafatihi fi jami'i masailid din wad dunya, dan meninggalkan penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh perkara agama ataupun perkara dunia. Nah, ini adab pertama kita kepada Rasulullah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mentaati beliau. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mentaati beliau. Karena dengan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bagi kita untuk mentaati Rasul. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar taat kepada Allah. Saya maunya taat kepada Allah saja. Apa yang Allah suruh di dalam Al-Quran itu saja yang mau saya ikuti, nggak bisa. Kita juga harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sumbernya pun datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada nabinya, lalu nabinya menyampaikan kepada umatnya. Ketika kita taat dengan apa yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kita taat kepada Allah. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita mendurhakai Rasul, artinya tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama dengan kita juga tidak patuh kepada Allah. Berarti sama dengan kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtifa'u atharihi, mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menjalani kehidupan ini kita perlu mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam,
di sini kehidupan kita akan semakin berkah. Kehidupan kita akan semakin berkah. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Setiap hari kita makan. Setiap hari kita minum. Apabila kita hanya sekedar makan dan minum tanpa mengikuti jejak Nabi SAW, bagaimana cara Nabi SAW makan, bagaimana Nabi SAW minum, tidak kita ikuti, maka makannya kita dan minumnya kita itu tidak membuahkan pahala. Akan tetapi ketika kita makan dan minum kita mengikuti Nabi SAW, kemudian kita tidur juga mengikuti bagaimana cara Nabi SAW tidur, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka aktivitas-aktivitas keseharian kita pun akan membuahkan pahala, akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan ridho Allah. Jadi jangan hanya sekedar kita memenuhi hajat kita. Ya, kita makan, ketika kita lapar kita makan. Kada tahu sunnahnya kayak apa. Kada tahu bagaimana petunjuk Nabi SAW terkait itu. Sehingga ketika kita makan kita hanya sekedar memenuhi hajat kita, kenyang selesai. Berbeda dengan orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Selain hajatnya terpenuhi, perutnya kenyang, dia istirahat tidur, bisa di sisi lain dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarku mukhalafatihi fi jami'i masailid din wa dunya, dan meninggalkan perkara menyelisihi beliau. Jangan sampai kita menyelisihi sunnah Nabi SAW. Setelah kita belajar, setelah kita menghadiri majelis ilmu, setelah kita datang ke tempat ceramah, kita tahu ada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai malah kita menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW makan, beliau makan dengan tangan kanan. Dan beliau ketika makan dalam keadaan duduk. Maka hendaknya kita mengikuti sunnah tersebut. Bukan malah kita menyelisihi sunnahnya, makan dengan tangan kiri. Kemudian makannya berdiri sambil lari-lari misalnya. Dengan berdalilkan, ini kan Ustaz sunnah. Sunnah itu amunnya digawi dapat pahala, amunnya ulun tinggalkan kada apa-apa. Ini bujur juga ya. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mengapa. Tetapi dia akan merugi. Kita bisa melaksanakan sunnah Nabi SAW, kenapa tidak dikerjakan? Ya, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu sangat berusaha mencari sunnah Nabi SAW. Mencari sunnah Nabi SAW bukan untuk ditinggalkan. Berbeda dengan zaman sekarang. Wah, ini orang belajar mencari tahu, oh ternyata ini hukumnya sunnah, jadi ulun kawa kada menggawi. Orang-orang soleh terdahulu tidak demikian. Orang-orang soleh terdahulu mereka belajar, mereka mencari tahu sunnah-sunnah Nabi SAW untuk diamalkan. Maka jangan sampai kita belajar kemudian kita tahu ini hukumnya sunnah lalu kita tinggalkan. Ini namanya menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dan ini bukan termasuk adab terhadap Rasulullah SAW. Ini adab yang pertama. Kemudian yang kedua, alla yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi
hubba makhluqin kainan man kana. Alla yuqaddima ala hubbihi, tidak mendahulukan kecintaan, wa tauqirihi, penghormatan, wa ta'zimihi, dan pengagungan, hubba makhluqin kainan man kana, kepada makhluk siapapun dia. Jadi adab yang kedua ini, kita diperintahkan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita dahulukan daripada manusia yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna dari segi akhlaknya dan penampilannya. Ya, manusia yang paling sempurna dari segi akhlaknya, yang kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sempurna. Tidak ada kecacatan di dalamnya. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula fisik beliau adalah fisik yang sempurna pula. Maka kewajiban kita sebagai umatnya adalah hendaknya kita mendahulukan kecintaan kita, penghormatan kita, dan pengagungan kita kepada beliau, ya, sebelum kepada makhluk-makhluk yang lainnya, kepada manusia, bahkan kepada orang tua kita, sampai kepada anak kita yang kita sayangi. Tidak boleh kita mencintai atau melebihi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi yang lebih utama yang kita cintai, yang paling besar kita cintai, bukan istri kita, bukan orang tua kita juga, bukan anak-anak kita juga, bukan tetangga kita. Akan tetapi yang paling besar kita cintai adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali kebaikan yang sudah Nabi SAW berikan kepada kita. Allah utus Nabi kita sehingga beliau mengarahkan kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang baik, sehingga kita bisa selamat dari jalan kesesatan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa selamat dari siksa api neraka kecuali dia mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu daripada makhluk-makhluk yang lainnya, daripada manusia yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, min tamami mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, di antara kesempurnaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqdimuhu 'ala nafsi wal mali wal waladi. Kata beliau adalah mendahulukan beliau sallallahu alaihi wasallam
di atas diri sendiri, harta dan anaknya. Pernah suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, aku mencintai engkau. Artinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriku. Ya, aku mencintai diriku, kemudian aku mencintai engkau. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau belum mencintai. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mencintai engkau lebih daripada cintaku terhadap diriku sendiri. Baru Nabi SAW mengatakan, sekarang wahai Umar, sekarang kamu baru benar-benar mencintai Nabi. Jadi kecintaan kita kepada Nabi SAW harus melebihi cintanya kita terhadap diri kita. Buktinya apa? Sebagian orang mungkin mudah sekali mengatakan, saya ini cinta dengan Nabi, saya ini cinta dengan Nabi. Akan tetapi ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu, justru dia malah menolak. Maka ini bukan dinamakan cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi SAW itu harus dibuktikan dengan ketaatan kepada beliau. Apa yang beliau SAW perintahkan, maka hendaknya dia mengikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka dia akan meninggalkannya. Nah, ini bukti kecintaan kepada Nabi. Bukan hanya sekedar seseorang mengklaim, seseorang mengaku bahwasanya dia mencintai Nabi SAW, akan tetapi tingkah lakunya, perbuatannya sangat jauh dari apa yang dia klaim tersebut, dari apa yang dia akui tersebut. Ya, maka kita harus buktikan dengan ketaatan kepada beliau SAW. Nah, ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, muwalatu man kana yuwalihi, mencintai siapa yang beliau cintai. Nabi SAW mencintai para sahabatnya, maka kita pun juga harus mencintai orang-orang yang Nabi SAW cintai. Berarti kita juga harus mencintai para sahabat. Wa mu'adatu man kana yu'adihi, memusuhi siapa yang beliau SAW musuhi. Yang Nabi SAW musuhi, misalnya orang-orang Yahudi dimusuhi oleh Nabi SAW, maka kita pun sebagai umatnya, sebagai adab kita kepada Nabi SAW, kita pun juga harus memusuhi orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita ditanya, kenapa pian ini benci banget lawan orang Yahudi? Karena Nabi SAW benci kepada orang Yahudi. Kenapa pian ini benci lawan orang-orang kafir? Karena Nabi SAW benci kepada orang-orang kafir. Kenapa pian ini senang lawan orang-orang yang beriman? Maka karena Nabi SAW menyayangi orang-orang yang beriman. Maka ini termasuk di antara adab kita kepada Nabi SAW. Waridha bima kana yardha bihi, dan kita ridha sebagaimana Nabi SAW ridha. Wal ghadabu lima kana yaghdabu lahu, dan marah atau benci terhadap apa yang beliau SAW benci, apa yang beliau SAW senangi, apa yang Nabi SAW benci, maka kita harus menyenangi apa yang disenangi oleh Nabi. Dan kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Nabi SAW. Nabi SAW membenci kesyirikan, maka kita pun juga harus membenci kesyirikan. Nah, ini adab yang ketiga kepada Rasulullah SAW. Kemudian adab yang keempat, ijlalu ismihi wa tawqiruhu 'inda dzikrihi,
mengagungkan nama beliau ketika disebutkan nama beliau dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wasti'dhamu syama'ilihi wa fadailihi, serta mengagungkan akhlak dan keutamaan beliau. Nah, ini di antara adab kepada Nabi. Yang keempat adalah ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis tentang orang-orang yang pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit, orang yang pelit itu bukan orang yang mengeluarkan duit ngalih banget mengeluarkan duit, kada hendak membagi, kada hendak berbagi. Bukan itu kata Nabi. Akan tapi orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika disebutkan namaku akan tetapi dia tidak bersalawat kepada. Salawat itu minimal kita membaca sallallahu alaihi wasallam, minimal. Ya. Adapun salawat yang paling afdal, salawat yang paling mulia adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita baca di tahiyat akhir. Ketika kita tahiyat akhir, kita baca salawat. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Dan ini lafadznya berbeda-beda. Ada riwayat yang lain menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ali Muhammad, kada pakai ala lagi. Ya, ada riwayat-riwayatnya yang lain. Silahkan kita bersalawat dengan lafaz yang kita mau selama lafaz tersebut tidak berlebih-lebihan. Ini terkait dengan salawat. Kita boleh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita, asalkan jangan sampai kita ghulu. Jangan sampai kita bersalawatnya berlebih-lebihan sehingga kita tidak memposisikan Nabi SAW sesuai dengan posisinya. Sebagian orang itu ada yang bersalawat sampai posisi Nabi itu seakan-akan Tuhan. Nah, ini keliru. Kada boleh kita bersalawat sampai berlebih-lebihan. Boleh kita bersalawat, silahkan, ya, asalkan jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam bersalawat. Dan Nabi SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali aja bersalawat. Bayangkan misalkan kita di kajian ini, di ceramah ini, berapa kali bersalawat? Kalikan. Satu kali bersalawat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Artinya dia akan diberikan ampunan, dia akan diberikan pahala, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bersalawat terus bersalawat, ada darunya. Ya, maka perbanyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alaihi. Sesungguhnya Allah, ya, dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya terkait dengan salawat ini termasuk di antara zikir yang afdal, zikir yang mulia, yang jangan sampai kita lalai dari bersalawat kepada Nabi. Terlebih ketika disebutkan nama beliau, ya, ketika kita duduk di tempat-tempat ceramah, hadir keceramahan, maka ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersalawat. Minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam.
Nah, termasuk di antara memuliakan namanya, menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak mengangkat suara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi, lebih nyaring daripada Nabi SAW. Dan kehormatan Nabi SAW selagi beliau hidup itu sama kehormatannya ketika beliau telah meninggal. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang adab di Masjid Nabawi. Ketika orang datang ke Masjid Nabawi, dan di sana tuh ada kuburan Nabi. Ya, ada kuburannya Nabi di sana. Maka kata Imam Malik rahimahullah taala, la yurfa'u as-saut 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diangkat suara ketika berada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan. Karena kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau meninggal dunia sama kehormatannya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Maka jaga adab kita ketika kita umrah misalkan, berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian kita menziarahi kubur Nabi, maka jangan sampai kita mengeraskan suara kita. Ya, jangan sampai kita teriak-teriak di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bukan termasuk di antara adab kepada Nabi. Adab kepada Nabi itu adalah kita melembutkan suara kita, mengecilkan atau merendahkan ya, suara kita, jangan sampai melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang kelima terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi. Membenarkan beliau di dalam seluruh berita. Nabi SAW beliau terkadang mengabarkan berita, baik itu terkait perkara-perkara duniawi ataupun perkara-perkara akhirat, perkara-perkara gaib, seperti hanya tentang masalah kejadian-kejadian yang akan dialami ketika terjadinya hari kiamat, terjadinya siksaan kubur, tentang siksa kubur, tentang nikmat di dalam kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita. Maka adab kita terhadap berita yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah kita membenarkannya, tasdiquhu, ya, membenarkan berita Nabi SAW. Apa yang beliau beritakan itu semuanya datang dari wahyu Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW itu tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. Sehingga Nabi SAW bebas berbicara, ngomong ini ngomong itu, enggak. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "In huwa illa wahyun yuha." Melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah perkara-perkara yang diwahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau terkait berita perkara-perkara gaib, dan perkara-perkara gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ada saja mengabarkan melalui wahyu. Menyampaikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Maka kita wajib untuk membenarkan berita yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kemudian yang keenam, adab kepada Nabi SAW adalah ihya sunnatihi, menghidupkan sunnahnya.
Ini sebagaimana yang telah kita singgung di awal tadi. Setelah kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tugas kita berikutnya adalah menghidupkan sunnahnya. Termasuk di antara menghidupkan sunnah itu adalah kita menyampaikan sunnah kepada orang lain, atau mengajarkan sunnah kepada orang lain, baik itu kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada kawan kita. Kita kasih tahu, oh ini ada sunnahnya begini. Nah, sunnah dari Nabi itu ketika makan itu kita makan dengan tangan kanan. Sunnah ketika makan itu kita bebandiran sambil, ya, ini sunnah. Di antara sunnah makan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah makan sambil ngobrol. Ketika kita bertamu datang ke wadah kawan kita, kemudian diajak makan, maka jangan makan aja sambil bebandiran. Karena kalaunya kada bebandiran, tuntung makan hanya bebandiran, lawasnya selesai. Jadi sambil makan sambil ngobrol, ya, sambil bebandiran. Nah, ini sunnah dari Nabi SAW. Di antara bentuk menghidupkannya adalah kita mengajarkan kepada orang lain. Memakai sendal dimulai terlebih dahulu dari bagian kanan. Ketika melepas sendal dilepas dari bagian kiri terlebih dahulu. Ketika masuk WC, kaki kiri yang didahulukan. Ketika keluar dari WC, kaki kanan yang didahulukan. Nah, ini sunnah-sunnah Nabi SAW. Hendaknya kita menghidupkannya. Wa izharu syari'atihi, dan menampakkan syariatnya. Menampakkan syariatnya, artinya kita mengamalkan dan kita tampakkan. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Bangga dengan sunnah Nabi SAW. Waddifa'u anha, dan membela sunnah beliau SAW. Ketika ada orang yang merendahkan sunnah Nabi, maka hendaknya kita ketika memiliki wewenang, memiliki kemampuan, hendaknya kita membela sunnah tersebut. Jangan dibiarkan dihina. Ya. Ketika ada sunnah Nabi SAW, ketika lalat masuk ke cangkir minum kita, ada lalat terbang masuk. Maka Nabi SAW menyuruh kita apa? Sunnahnya dimasukkan culup sabartaan. Culup sabartaan, karena kata Nabi SAW, di lalat tersebut, di salah satu sayapnya itu ada obat, ada penyakit, dan ada penawarnya. Jadi diculup oleh Nabi SAW. Kalau kita pikir secara akal kita, wah ini menjijikan. Akhirnya orang, wah ini sunnah ini maringget. Maka tugas kita adalah membela sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita membelanya? Ini sunnah dari Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara sayapnya itu ada penyakitnya, ada penawarnya. Makanya Nabi menyuruh menculup. Ya, Nabi suruh culup. Jangan sampai kita biarkan sunnahnya dihina. Dan Nabi SAW menyebutkan, man ahya sunnatan min sunnati falahu ajru. Barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnah di antara sunnahku, maka bagi dia pahala. Ya, orang menghidupkan sunnah, diamalkan orang lain, dapat pahala kita, karena kita mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini di antara adab kita kepada Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pertolongan dan taufiknya, sehingga kita bisa senantiasa beradab kepada Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.